Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Balik lagi dengan saya, Muhammad Suska Nedra, dan di pertemuan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai materi lanjutan dari Structure TOEFL ITP, yaitu Countable and Uncountable Nouns. Kita mulai dari definisi dulu ya. Countable noun itu adalah a noun that can be counted. Jadi, kata benda yang bisa dihitung. Contohnya, pensil. Kan itu benda yang memang bisa dihitung ya, bisa dilihat dengan jelas. Satu pensil, dua pensil, dan tiga pensil. Itu perhatikan ya, kalau lebih dari satu, di belakangnya itu harus dikasih tambahan S atau IS. Itu aturan yang ada di bahasa Inggris juga. Kemudian contoh lain adalah teacher. One teacher, two teachers, three teachers. Pakai S juga belakangnya, dan ini teacher itu masuk ke countable noun. Nah, ada juga uncountable noun. Ini jenis yang kedua, yaitu a noun that cannot be counted, yang nggak bisa dihitung. Contohnya coffee, milk, information. Nah, memang kalau di logika pada umumnya itu akan menimbulkan sedikit perdebatan. Kayak misalkan informasi, tapi kan kita misalkan ada orang bilang, tapi kan kita bisa lihat informasinya ada berapa, satu, dua gitu, atau tiga informasi gitu. Orang-orang mungkin ada yang mikirnya kayak gitu. Nah, tapi di bahasa Inggris ini konteksnya beda ya. Daripada kalian mengikuti logika yang pada umumnya kalian yang bisa saja salah, kalian lebih baik kalau mau memastikan apakah kata benda itu masuk ke countable dan uncountable, kalian cek ke kamus bahasa Inggris langsung. Jangan berasumsi sendiri. Karena ini untuk tes kemampuan bahasa Inggris, dan kita emang harus mengikuti aturan bahasa Inggris yang sudah ada. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya kita mengikuti aturan, dan untuk mengikuti aturan kita baca kamus. Dan ini catatan penting, if the substance is on the countable container, then it can be counted. Nah, ini yang menarik adalah jika suatu benda itu ada di dalam suatu wadah yang bisa dihitung, maka benda itu akan menjadi bisa dihitung. Nah, contoh aja ya langsung ya, a glass of milk. Nah, jadi kan milk ini kan uncountable, tapi kalau milk itu atau susu itu masukin ke gelas, nah gelasnya ini kan countable, bisa dihitung, ada satu gelas, ada dua buah gelas, ada tiga buah gelas. Nah, jadinya susu yang di dalam gelas itu bisa dihitung. Nah, tapi penulisannya jadi a glass of milk. Yang countable-nya itu glass of milk-nya aja, di depannya ditambahin a. Itu penanda kalau itu countable noun. Atau two cups of coffee. Jadi kopinya ditaruh di dalam cups atau gelas, dan gelasnya ada dua, jadi two cups of coffee gitu. Itu yang menarik ya, kalian harus perhatikan. Jika uncountable mau diubah ke countable, kalian tambahkan countable noun di depannya gitu. Terus, some words are in the group of uncountable nouns, even though it seems weird and a common sense. Nah, ini catatan penting kedua yang harus kalian benar-benar perhatikan. Ada beberapa kata yang berada di dalam kelas uncountable nouns. Meskipun itu terlihat atau terdengar aneh kalau kita membuat logika secara dasar, atau kita biasanya menggunakan common sense kita. Contohnya information, furniture, news, advice. Furniture apalagi kan banyak orang-orang yang mikir furniture kan bisa dihitung gitu. Tapi balik lagi kita ikut aturan bahasa Inggris yang memang sudah ada sejak dahulu, dan salah satu aturan itu ada di kamus. Jadi kalau mau main aman, dan saran saya main aman saja, ikuti aturan, buka kamus saja dan jangan mengikuti asumsi pribadi gitu. Karena saya pun kalau belajar
memahami perbedaan countable dan uncountable, untuk tahu ya saya buka kamus bahasa Inggris. Biasanya Oxford Dictionary. Dan situ bisa diketahui mana yang countable, mana yang uncountable. Ini berlaku juga untuk IELTS ya, apalagi writing. Itu kalian benar-benar harus bisa membedakan. Kemudian ada juga di dalam countable uncountable ini ada juga kata sebelum noun itu yang disebut juga determiners. A word that indicates a quantity or number. Jadi determiners. Determiners itu kata yang mengindikasikan atau menjelaskan jumlah atau angka. Contohnya some people itu kalau di bahasa Indonesia kan beberapa orang, atau those buildings, bangunan itu, 3 cities, 3 kota gitu. Yang di depan itu some, those, atau 3 itu masuknya ke determiners. Ini catatan penting, some determiners can be used only with countable or uncountable. Jadi ada beberapa determiner yang hanya bisa digunakan untuk countable noun atau hanya bisa digunakan untuk uncountable noun dan nggak bisa digunakan sebaliknya. Contohnya, many, a number of, a few, fewer, bla bla bla, dan itu masuknya ke countable. Jadi kalau ada determiner, keempat determiner ini contoh aja, sehabis itu harus dilanjutkan dengan countable noun. Nggak bisa dilanjutkan dengan uncountable noun. Sama halnya dengan uncountable noun, itu ada much, the amount of, a little, less than. Nah, itu masuknya ke uncountable. Jangan gunakan determiner ini, 4 determiner ini untuk countable. Nggak bisa gitu. Jadi untuk yang di uncountable khusus untuk uncountable saja, untuk countable khusus untuk countable saja. Misalkan the amount of water gitu. Tapi nggak bisa a number of water. Nggak bisa karena water sendiri kan secara aturan umum itu masuknya ke uncountable. Atau misalkan countable, number of people itu kan orang kan bisa dihitung, jadi nggak bisa digunakan the amount of people, nggak bisa karena orang ini, kata orang itu kan masuk ke countable noun, begitu contohnya. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas supaya kalian bisa mengimplementasikan teori dan lebih paham jadinya tentang teori yang saya bahas. Saya peringatkan lagi untuk tidak mengabaikan instruksi dan tolong jawab sesuai instruksi, karena yang gak jawab sesuai instruksi dianggap nggak mengerjakan tugas ya. Ini berguna banget supaya kalian terbiasa melihat perintah dulu sebelum mengerjakan soal. Terutama untuk tes-tes ya, IELTS, TOEFL, ITP, dan semacamnya. Ini instruksinya untuk section 1 itu terkait countable dan uncountable saja. Nah, akan ada satu kata dan tugas kalian adalah tentukan apakah kata tersebut masuk ke dalam kategori countable atau uncountable. Kemudian section kedua itu untuk determiners. Akan ada kalimat soal yang berupa pernyataan dan bukan pertanyaan ya. Kemudian ada opsi jawaban, kalian pilih jawaban yang benar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanya langsung saja. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe.